Nah, perempuan tangguh, sekarang Afifa sudah berada di rumah narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Evin, seorang penjual PY yang memiliki ide yang keren. Seperti apa? Langsung aja kita ke rumahnya. Kayaknya yang ini nih rumahnya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Masuk. Afifa, Bu, yang kemarin udah ngubungin. Oh iya. Silakan duduk. Baik. Perempuan tangguh, sekarang Afifa sudah bersama Mbak Evin, narasumber kita yang kedua, tentunya seorang penjual keripik peyek ya Mbak ya? Iya. Benar. Nah, ini keripik peyeknya salah satunya buatan dari Mbak Evin. Kenapa nih Mbak kepikiran pengen jual keripik peyek? Iseng-iseng, terus sambil jualan, sambil bisa bantu ekonomi keluarga juga. Jadi awalnya iseng-iseng ya. Iya. Tapi awalnya memang udah bisa bikin atau baru belajar Baru dulu nih? belajar dari nenek, kasih resep, coba-coba, terus enak, terus kata suami dijualin aja. Dicoba jual. ya. Wah, ini berarti resep nenek ya, Iya, berarti ya. dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Belajarnya langsung dari neneknya. Iya. Keren banget. Udah berapa lama nih, Mbak? Udah mau 4 tahun sih. Udah 4 tahun. Berarti dari awal belajar terus langsung jual. Enggak, langsung jual. Bikin dulu, dicemilin dulu. Oh, dicemilin dulu buat keluarga ya. Kalau enak baru dijual. Berarti ada proses pembelajaran ya, Mbak ya? Iya, kan baru belajar. Jadi dicemilin dulu. Dirasa-rasain dulu sama keluarga, enak apa enggak, bisa dijual apa enggak gitu kan. Oke, terus kalau untuk penjualan sampai nih siap untuk dijual, ada perubahan apa aja nih dari resep nenek ini? Kalau bumbu nggak ada sih, cuman takaran-takaran aja agak berbeda. Biar lebih gurih ya. Lebih gurih gitu kan. Tapi kalau dari bumbu awal nggak ada yang diubah. Nggak ada yang diubah. Rasanya tetap sama. Rasanya masih rasa buatan nenek ya. Karena kita kayaknya dari kecil gitu kalau merasain cemilan dari nenek itu kayak teringat-ingat selalu. Kalau untuk kendalanya sendiri ada nggak sih kesulitan mungkin dalam pembuatan peyek dari awal nih, dari resep nenek sampai bisa bikin dan dijual nih? Apa ya, kadang peyeknya bagus, kadang bantut. Padahal resepnya sama, nggak tahu kendalanya di mana, tiba-tiba aja hitam peyeknya gitu. Mungkin pengaruh di minyak, apa di gendumnya, mungkin di tepung berasnya nggak bagus kan. Kita kan juga beli kan. Jadi masih ada kendala-kendala dalam proses pembuatannya ya Mbak ya. Ini kalau bikin ini sendiri itu berapa lama sih Mbak? Itu sejam, dan 2 jam. Dari adonan? Dari adonan sampai jadi semua. Sampai digoreng gitu ya Mbak ya. Terus kalau Mbak sendiri nih jualnya sendiri atau ada adik mungkin atau saudara yang dibantu sama suami yang aku yang buat, suami yang pasarin gitu. Berarti buat masaknya sendiri Mbak sendiri ya? Iya. Dan suami yang bantu pemasarannya. Luar biasa nih. Jadi saling saling bantu gitu ya untuk bisa memasarkan produk mereka. Nah, ini kan berarti rumahan ya Mbak ya. Untuk produksinya sendiri gitu. Berapa banyak sih per harinya atau mungkin per minggu, per bulan? Kalau per minggu itu bisa sampai 40, 60, 100 bungkus bisa habis. 100 bungkus. Itu dalam waktu seminggu. Oke, dan pembuatannya itu satu minggu sekali atau 2-3 kali seminggu, Mbak? 2-3 kali seminggu. Untuk rumahan ini luar biasa ya, sampai 100 pak tentunya bisa terjual. Terus gimana nih respon suami ketika ya udah jualan gitu akhirnya? Ya, alhamdulillah bisa bantu ekonomi keluarga, bisa nggak ngandalin gaji dia aja kan gitu. Terus untuk kedepannya kira-kira ini udah 4 tahun ya, kira-kira ada apa lagi nih yang bakal dikeluarkan dengan bisnis PY ini? Pengennya sih kalau lancar kita bisa merekrut karyawan ya dari ibu-ibu rumah tangga di sini yang nggak ada kerjaan, jadi bisa membantu juga ekonomi keluarga dia kan, bisa nolong-nolong dikit-dikit gitu. Kalau omsetnya lebih besar, kalau sekarang kan masih bisa dihandle sendiri. Jadi nanti kalau seandainya melunjak atau omsetnya naik, itu bisa merekrut karyawan, jadi bisa saling membantu. Jadi bisa mengajak ya ibu-ibu sekitar bisa sama-sama gitu, bisa membangun bisnis. Nah, kira-kira planning atau caranya untuk ke arah sana kira-kira apa nih Bu? Ini kan penjualannya masih dibantu suami ya.
Rencananya sih kita mau pasarin di online ya. Katanya kalau di online itu lebih melesat naik, tapi tunggu dulu. Tentunya harus dipersiapkan ya, iya. Mbak ya, karena online tentunya membutuhkan banyak Banyak hal hal, gitu ya, tenaga, sistem-sistem iya. juga tentunya mungkin harus dipelajarin lagi. Tapi tentunya untuk kedepannya ada arah gitu ya untuk bisa menjualkan ini, Iya. bukan hanya dari mulut ke Dari mulut iya. gitu ya, tapi juga bisa dari online. Apalagi kalau sosial media udah dimulai belum nih, Mbak? Iya. Udah. Sosial media udah dimulai nih. Nah, kalau untuk bisnis sendiri kan udah jalan nih, Mbak. Ya. Untuk suami juga mendukung. Kalau anak-anak gimana nih? Karena kan seorang ibu nih udah mulai banyak pesanan gitu ya, terus juga harus membagi waktu untuk keluarga. Alhamdulillah sih anak saya yang nomor 1, kan anak saya masih kecil, yang satu Umur berapa nih? umur 1,5 tahun. Jadi kalau saya buat peyek, dia yang jagain adiknya gitu. Jadi saling membantu lah. Jadi disupport juga Iya, ya sama anak Iya. gitu ya. Terus ada nggak sih mungkin anak protes gitu, aduh ibu sibuk banget gitu. Enggak sih, asal duit lancar. Asal semuanya lancar Iya. gitu ya, saling membantu, Saling membantu. tentunya. Jadi peran untuk ibu atau mungkin seorang istri itu bukan cuma dirinya sendiri Iya, ya Mbak ya, tapi juga dukungan suami, keluarga dan anak itu juga menjadi pacuan dan jadi nomor 1 untuk kita lebih semangat. Tapi juga kayaknya hampir-hampir mirip gitu kan Iya, Mbak? tapi peyek kita lain rasanya. Kalau orang pakai kencur, kita nggak pakai kencur. Jadi gitu. peyek kita tuh pakai ketumbar. Jadi rasanya beda. Jadi rasanya beda. Iya. Tapi kalau rasanya beda, aku mau tahu nih cara pembuatannya seperti apa, boleh nggak sih Mbak? Boleh. Boleh ya. Jadi perempuan tangguh yang penasaran, kenapa rasanya beda, kenapa lebih gurih, kenapa rasanya juga lebih enak, itu rahasianya langsung kita ke dapurnya Mbak Evin. Oke, boleh Mbak ya? Boleh. Let's go langsung ke sana. Oke. Perempuan tangguh sekarang Afifah sudah bersama Ibu Evin untuk memasak keripik peyek ya Mbak ya. Iya. Gimana nih proses pembuatannya? Ini udah diadon tadi Udah ya? diadon ya. Berarti ini Tinggal goreng aja. tinggal goreng. Langsung digoreng ya Mbak ya berarti ya. Iya. Ini tadi ada 2 varian, ada Ikan. sama Kacang. Kalau untuk pemasarannya sendiri udah kemana aja nih Mbak? Alhamdulillah kita udah sampai Jakarta, Udah sampai Jakarta? Lampung, Jambi, Padang. Oh, berarti ini udah bisa jadi oleh-oleh juga Bisa, ya? iya. Langsung dibawa ke Lampung dan juga Jakarta. Berarti udah jauh banget nih perginya peyek ini ya Mbak ya? Iya. Ini berapa lama nih Mbak? 5 menit. 5 menit. Kalau itu Bu, apinya emang segede atau gimana nih? Memang biasa besar, tapi kalau untuk pemula kecil aja, sedang aja dulu. Kalau udah biasa kan cepat tangannya. Udah ahli ya Bu Iya. ya? Kalau misalnya dia nggak jadi nih, misalnya kayak gosong atau mungkin bantut, itu gimana Mbak? Ya, nggak bisa dijual, makan aja sendiri. Tapi kalau untuk peyek lainnya yang berbeda sama peyek Mbak itu apa sih? Rasa, dari segi rasa mungkin dari komentarnya katanya peyeknya renyah, enak, garing, nggak keras. Bahan baku yang beda tadi apa sih Mbak? Iya, kalau kita pakai ketumbar, nggak pakai cengkur. Kita ke peyek Padang. Kalau peyek Padang nggak pakai kencur. Berarti dari tahun pertama sampai ke tahun keempat ini peningkatan terus atau seperti apa nih Mbak? Kalau sekarang lagi lumayan sepi sih. Terus gimana cara Mbak mungkin bisa mengatasi masalah-masalah ini? Apalagi kemarin kan COVID sempet ya. Iya. Terus sekarang udah mulai ada penurunan. Jadi apa yang Mbak lakukan nih sama suami untuk terus mengembangkan peyek ini?
tetap dipasarkan, jadi nggak mati gitu. Walaupun omsetnya menurun, kalau nanya tetap ada. Tetap ada. Walaupun Nggak mungkin ngecewain pelanggan lama kan. Mungkin Mbak terakhir aku mau tanya nih, apa sih motivasi Mbak dan juga mungkin bisa memotivasi para perempuan tangguh yang ada di rumah untuk terus semangat, pastinya untuk membantu perekonomian keluarga. Ya, untuk ibu-ibu yang di luar sana, jangan bergantung kepada suami. Kalau bisa kita mandiri, buka usaha sendiri. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak udah banyak banget nih kasih aku Iya. inspirasi dan teman-teman juga yang ada di rumah. Buat teman-teman jangan lupa saksikan terus Perempuan Tangguh tentunya hanya di TVRI Bengkulu. Saya Viva Manca pamit undur diri dan sampai jumpa.